Hai guys, welcome to my channel Eldo Class. Jumpa lagi dalam sebuah program yaitu Talk. Talk merupakan sebuah program ngobrol bareng sosok-sosok yang luar biasa dan menginspirasi. Dalam episode kedua ini, kita akan ngobrol bareng dengan seorang yang sangat menginspirasi dari Sulawesi Tenggara yaitu Kendari. Ia adalah the young entrepreneur dan founder dari Say Green. Dia adalah Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal. Ya, halo Mas Widodo. Oke, gimana nih kabarnya di sana Mas Mas Iqbal? Alhamdulillah, kabar saat ini baik. Mmm, Mas Widodo kabarnya bagaimana? Kita lama tidak ketemu ini. Alhamdulillah luar biasa kabarnya baik juga di sini. Oke. Mas Iqbal, thank you banget sudah kasih kesempatan buat saya untuk, bisa ngobrol bareng di program Talk di eldoclass.com. Jadi, ini adalah sebuah kesempatan luar biasa buat saya untuk bisa ngobrol bareng dengan, the young entrepreneur dan sebagai founder dari Say Green. Mas Iqbal, di masa pandemi kayak gini, apa kegiatan sehari-hari? Kegiatan hari-hari di pandemi ini, eh, alhamdulillah, eh, rutinitasnya adalah melakukan kegiatan kewirausahaan, Iya, terutama di bidang hidroponik ini. oke. Nah, Mas Iqbal, saya ingin ngobrol banyak tentang Say Green ataupun hidroponik. Nah, sebelum lebih lanjut mungkin, para penonton, pendengar juga ingin tahu terlebih dahulu, apa itu hidroponik? Karena untuk sebagian orang, ada yang familiar, ada yang, merasa ini adalah istilah baru ataupun, cara yang baru dalam sebuah pertanian. Untuk lebih singkatnya saja, Iya, hidroponik itu adalah bagaimana kita membudidayakan tanaman, mhm, sama sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya iya, dengan menggunakan media air. oke, Tapi di dalam airnya itu sudah mengandung nutrisi-nutrisi sebagai makanan-makanan dari tanaman tersebut agar bisa hidup secara normal. oke, Ini mhm, teman-teman bisa lihat ada paralel di mhm, mengalir. Ya. oke. Berarti, hidroponik adalah, mmm, bercocok tanam ataupun dalam bidang pertanian tapi menggunakan media yang berbeda, yaitu air, tapi airnya dikasih nutrisi Mas ya, bukan air yang biasa. Oke, nah, Ya. eee, Mas Iqbal, sejak Ya. kapan memulai usaha sebagai, mmm, pemilik dari home industry hidroponik? Kita mulai itu sekitar bulan 10 Mhm, tahun 2018. iya, Tapi dalam masih skala riset aja. oke, Nah, nanti ketika sudah masuk ke pasca Idul Fitri 2019, tepatnya bulan 5, bulan 6 itu, kita mencoba untuk bergerak di bidang industri. oke. Berarti memang, sudah hampir 2 tahun ya dari proses analisis sampai dengan, sekarang. Nah, menurut Mas Iqbal sebagai, lulusan dari jurusan pendidikan ke jurusan pertanian, ada nggak kesulitan yang dialami? Eh, Jujur saja, sama sekali kita tidak mengalami kesulitan, meskipun dunia ini merupakan berbeda dengan pendidikan saya, tapi dunia ini adalah dunia hari-hari saya sebenarnya dari kecil. Mhm, Dari kecil saya sudah terbiasa berinteraksi dengan tanam-tanaman karena latar belakang orang tua saya juga sebagai wirausahaan
perkebunan. Oke. Jadi memang, bekalnya tidak ditemukan di ruang kelas, tetapi memang bekalnya ditemukan pada saat, memang diajarkan sejak kecil, Mas, ya? Oke. Mhm. Nah, selanjutnya kalau misalnya kan kita sekarang ini pandemi, semua orang mendapatkan impact-nya. Hampir semua bidang, mendapat impact daripada pandemi. Nah, menurut Mas Iqbal sendiri, sebagai, pengusaha dalam bidang hidroponik, ada nggak, perbedaan antara pada saat sebelum pandemi dan saat ini? Eee, Pelanggan kami, Mhm, ketika sebelum pandemi ini, rata-rata apa namanya, rata-rata itu adalah warung makan, iya kedai, iya, dan belum terlalu banyak, pelanggan-pelanggan rumahan gitu. Paling mhm, pelanggan rumahan hanya tetangga-tetangga saja. oke, Setelah, pandemi masuk gitu, pandemi masuk, kita drop, kita mendapatkan drop terhadap market. mhm, Tapi, alhamdulillah karena kita terhubung dalam komunitas secara nasional, iya, kita mendapatkan informasi bahwa, jangan dikendurkan gitu, produksinya jangan dikendurkan. Ternyata teman-teman di sana itu meskipun, sudah mengalami PSBB berat seperti di Jakarta, di Tangerang, dan di wilayah Jawa, tentunya, mhm, ternyata marketnya mereka itu selama pandemi naik. oke, Sedangkan, yang saya alami sendiri itu, malah drop gitu, karena putusnya kemitraan antara saya dengan rumah makan tadi, dengan mhm, kedai-kedai tadi. oke, Nanti kemudian 2 minggu kemudiannya, saya rasakan sudah mulai naik sebagaimana yang dijelaskan teman-teman yang di Jawa sana, mhm, ternyata itu pembeli rumahan yang menonjol. oke, mhm, Nah, awalnya tadi hanya kedai dan rumah makan, mhm, nah sekarang, eee, justru pembeli rumahan yang menonjol. mmm, oke, Mungkin, hal-hal yang sifatnya, eee, pengen makan makanan sehat ya gitu, mhm, kemudian, ada semacam kekhawatiran kalau tempat yang ramai gitu, seperti di pasar. oke. Nah, berarti memang, imbasnya di awal, Mas, ya, bahwa terjadi, sempat, terjadi penurunan, tetapi setelah itu terjadi peningkatan karena memang, semakin meningkat ininya, apa namanya, partnership-nya Pembeli rumahannya. iya iya, pembeli dari rumahan. Jadi, pelanggannya bertambah ya, Mas, ya, bukan hanya dari Ya, rumah makan, tetapi memang pelanggannya dari sisi dari rumah-rumah atau door to door dan berarti ini, eee, termasuk delivery order, Mas, ya? iya, kita termasuk delivery order, Mhm, kita juga mengadakan kemitraan dengan salah satu usaha kami, usaha kurir di sini mhm. di Kolaka. Jadi kita ada, kerjasama terkait dengan delivery-nya itu. Oke, berarti memang, peningkatan juga dibarengin dengan, cara penjualan yang berbeda, yaitu tentang delivery order. Iya. Nah, selama berwirausaha Mas, Iqbal, ini bagaimana tentang antusias masyarakat ataupun, instansi-instansi setempat yang mungkin mengetahui wirausaha yang dikembangkan oleh Mas Iqbal ini? Alhamdulillah, kalau masyarakat sendiri cukup antusias, Mhm apalagi hidroponik ini tergolong usaha yang baru. mhm. Hanya saja kita punya tantangan, Oke. karena, mayoritas di sini varietas-varietas sayuran yang kami budidayakan itu mayoritas, masih belum terlalu dikenali oleh masyarakat kami di sini. Mhm Contohnya selada, contoh sayuran pakcoy, itu masyarakat masih belum mengetahui cara mengolahnya bagaimana. mhm. Jadi tantangan kami juga ya mengedukasi masyarakat, tapi mereka antusias. Oke. Mhm Alhamdulillah mereka, sudah tahu, sudah paham, kemudian dari sisi manfaatnya juga sudah. Jadi, untuk saat ini kita sudah tidak sama sekali mengalami kendala-kendala terkait mengedukasi masyarakat. Saya mhm. sangat bersyukur karena,
rata itu tetangga-tetangga saya Oke, yang nah ini yang luar biasa pelanggan ya, mhm, yang kemudian dari pemerintah sendiri apresiasinya ada, tapi eh, untuk memberi bantuan secara langsung kepada kami itu belum ada. Katanya nanti, mhm, katanya iya, nanti katanya. oke, Tapi setiap ada kegiatan pemerintah, kita selama ini selalu berpartisipasi mhm, dan kita juga selalu terbuka untuk menjalin kerjasama dengan program pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan. oke. Nah, kalau tadi kan kita ada bahas tentang komunitas, Mas, ya. Ada memang komunitas hidroponik secara nasional sehingga, menjadi tempat untuk mungkin berbagi informasi ataupun sharing tentang khususnya hidroponik. Nah, selain komunitas tersebut, adakah tutor atau inspirator yang mungkin, menjadi tempat untuk konsultasi ataupun, menambah pengetahuan tentang hidroponik? Kalau kewirausahaan saya ya orang tua saya sendiri aja, Oh ya, heeh, selalu memberi semangat, selalu support, mhm, karena kita menekuni bidang yang sama gitu. Jadi mereka selalu mendampingi saya gitu. mhm, Ketika ada kesalahan, mereka selalu memberi saran. Ketika ada kekeliruan, mereka selalu memberi nasihat gitu. mhm. Kemudian tutor saya dalam bidang hidroponik itu sebenarnya pertamanya itu saya belajarnya di Malang. Oke, heeh. Waktu kuliah kemarin kita sama-sama, Iya waktu itu. mungkin Mas Widodo masih ingat Iya benar, dokumentasinya ada. Mudah-mudahan mhm. diselipkan foto-foto kita pada saat itu. Oh iya. Oke, heeh, Tapi ini kendalanya itu di sini ya kendalanya cuaca gitu. mhm. Karena meskipun misalnya di Malang kan cuacanya dingin gitu Iya kan. benar. Ternyata di sini tuh kita mendapatkan data pada saat skala riset kami itu ternyata tidak cocok. Kita Mhm. membudidayakan berdasarkan apa yang kita pelajari di Malang itu ternyata tidak cocok di sini. Oke. Terutama di daerah yang panas begini. Jadi ya situasi greenhouse-nya begini karena menyesuaikan dengan daerah dingin. Ya lanjut. Seandainya wilayah sini dingin, ya saya akan menerapkan eh, sebagaimana yang ada kita pelajari dulu di Malang. Oke, Jadi di sini kita menyesuaikan dengan cuaca. oke. Mungkin itu salah satu tantangan juga Mas ya, bahwa sebenarnya, Ya. di mana kita tempat waktu itu belajar, itu memang, suhunya di sana cukup mendukung untuk budidaya ataupun, pertanian dengan sistem hidroponik. Sedangkan, di daerah, tempat Mas tinggal mungkin suhunya lebih tinggi dibandingkan tempat kita belajar waktu itu, sehingga perlu riset yang luar Bener biasa banget. untuk, mengadopsi, metode ini ya. Mas Iqbal, sebagai, berbagi sharing untuk, para penonton maupun pendengar, sebagai pemula yang ingin, berwirausaha hidroponik, apa sih yang harus dipersiapkan lebih awal ataupun persiapan-persiapan yang dilakukan sehingga tuh, bisa survive di dalam wirausaha ini? Jujur saja pada teman-teman, ini yang saya alami ya teman-teman, Iya, melakukan kegiatan usaha hidroponik ini, yang saya pikirkan itu minimal dulu bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan skala UMR dulu, mhm, yang namanya standar hidup, ya, standar hidup dulu. Kemudian baru kita bisa memilah-milah besaran kos apa yang kita harus siapkan untuk memulai kegiatan hidroponik ini. mhm. Nah, itu untuk langsung mau mulai untuk skala industrinya. Kecuali mau mulai dari skala risetnya dulu, nah, bisa kecil-kecilan dulu, enggak apa-apa untuk cek-cek lingkungan apakah cocok enggak, Mhm, cara perlakuan yang cocoknya bagaimana dengan lingkungan kita. Gitu. Kalau ingin skala industri, eh, mula-mulanya itu ditentukan dulu bagaimana dari usaha ini kita bisa menghasilkan minimal UMR. mhm. UMR. Oke, Jadi modal yang diputar, kemudian modal kalau punya karyawan gitu. mhm, Intinya kalau sama kita itu kembalinya itu minimal kita dapatnya UMR. Nanti dianalisis. Insya Allah teman-teman bisa
paham sendiri karena ini merupakan kebutuhan dari pribadi masing-masing aja. Oke. Berarti memang, kita harus lihat dulu, cost kita berapa, kemudian, kita apakah udah mau skala home industry atau masih skala Mhm. research. Berarti kalau skala research tidak terlalu besar karena kita akan lihat dulu kondisi cuaca apakah sesuai dengan, kondisi daerah kita untuk mengembangkan metode ini. Karena memang setiap daerah memiliki cuaca yang berbeda-beda, tentunya, harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Oke, menurut Mas Iqbal marketnya, mungkin secara gambaran umum aja, selain kita Mhm. menjual ke rumah makan, sama door to door, adakah market lain selain itu? Market kami itu, saya buka aja ya di sini. Iya. Dulu sebelum pandemi ini selain rumah makan dengan kedai-kedai tadi, kita ada kegiatan edukasi. Oh ya, heeh. Jadi adik-adik TK, adik-adik SD, adik-adik SMP, SMA, bahkan yang duduk di bangku kuliah pun itu kita undang untuk datang edukasi di sini. Mhm. Nah, ketika mereka datang gitu, ketika mereka datang, kita persiapkan itu dana masuknya itu 10.000 di sini, Mmm. 10.000 per orang di sini. Nah, 10.000 per orang. Kemudian ketika mereka pulang setelah mendapatkan edukasi hidroponik di sini, eh, adik-adik tadi itu pulang dengan membawa sayur hidroponik dengan besaran yang dibayar tadi 10.000 tadi. Oke. Nah, oke Nah, jadi alhamdulillah itu cukup berhasil kami terapkan sebagai wirausaha pemula pada saat itu. Kemudian selain itu kita juga ada reseller. mhm. Kita juga ada reseller. Ketika sudah itu sebelum pandemi tadi, setelah pandemi, ketika pada saat pandeminya ini kita lebih mengutamakan di market melalui reseller. Mhm. Jadi kita reseller reseller kami itu di dua pasar, yaitu pasar namanya pasar di Kelurahan Lambe Pongga, di Kecamatan Gula Sana kita punya 3 reseller, dengan di Kolaka di sini kita punya juga 2 reseller. Oke. Kemudian penjualan kami itu juga sudah tembus ke 5 kabupaten dalam provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Selain dari Kabupaten Kolaka sendiri tempat saya ini. Mhm. Oke, wow, sungguh luar biasa, Mas, Kita ya. juga sudah mencoba market, Heeh. untuk menembus ke seberang, ke Mhm. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ada kesan positif dari teman-teman yang siap menampung produk kami di Kabupaten Bone, kemudian di Kota Palopo. Oke. Jadi, marketnya sudah luas banget ya selain, menjual secara langsung kepada customer atau konsumen, ternyata Mas Iqbal ini juga, memberikan edukasi, baik bagi pelajar maupun mahasiswa. Dan ketika memberikan edukasi itu juga memberikan, apa namanya ya, oleh-oleh, pada saat, Pulang. anak-anak pulang itu selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan, sebuah buah tangan ya dalam bentuk hidroponik. Nah, hasil hidroponik dan itu juga bisa menjadi, apa ya, edukasi juga terhadap orang tuanya, Mas, ya. Karena memang Ya, ketika ditanya, "Ini buahnya ini dapat dari mana?" Nah, dari sini, maka dapat menjadi, apa ya, melanjutkan edukasi yang sudah diperoleh di kebun, dilanjutkan kepada orang tuanya. Nah, mmm selain, kalau misalnya kita bicara pandemi. Nah, pandemi ini kan memang, kita ditekankan untuk mengkonsumsi, nah, makanan-makanan yang sungguh luar biasa sehat agar, imun kita meningkat. Nah, kalau misalnya dari hidroponik itu sendiri, mmm, apakah ada rekomendasi untuk mengkonsumsi hasil hidroponik sebagai peningkatan imun di masa pandemi, Mas? kami sangat merekomendasikan sayur hidroponik ini untuk dikonsumsi oleh teman-teman Mhm. maupun pemerintah tempat menonton video ini Mhm. bahwa sayur hidroponik ini merupakan sayuran yang memiliki nilai gizi yang Oke. lebih tinggi daripada sayuran yang dibudidayakan secara konvensional. Oke.
Mhm. Teman-teman bisa buktikan sendiri, banyak sekali sumber yang bisa teman-teman dapatkan baik di Google maupun di artikel-artikel ilmiah yang terkait eh, yang membahas sayuran-sayuran hidroponik. Oke. Nah, berarti memang udah Kalau yang kami rasakan mhm, betul, alhamdulillah kita juga sempat mendapatkan pesanan gitu mhm, untuk bahan konsumsi saudara-saudara kita yang terkena karantina mhm. di kabupaten kami. Oke. Nah, berarti cukup direkomendasikan buat, para penonton atau pendengar untuk mengkonsumsi, sayuran hasil dari hidroponik karena mungkin memiliki gizi yang, cukup tinggi dan cocok banget untuk peningkatan imun di masa pandemi. Mmm, Terakhir nih Mas Iqbal, mungkin, teman-teman ataupun para penonton ataupun pendengar ingin, mendapatkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Iqbal, agar mereka tuh termotivasi, dalam berwirausaha karena gini, mmm, a millennials seringkali mencoba untuk berwirausaha, tetapi terkadang, tidak fokus pada satu aspek. Mereka, belum selesai mencoba satu jenis wirausaha, sudah mencoba lagi wirausaha lainnya. Mungkin, Mas Iqbal bisa kasih pesan ataupun, wejangan terkait hal tersebut dan sekaligus sebagai, apa ya, pesan penutup di, episode kali ini. Oke, pesannya untuk teman-teman, aduh, saya merasa sudah paling hebat ini. Enggak. Terima kasih Mas Dodo sudah meminta saran saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Mhm, Eh, ini yang saya rasakan sendiri. Alhamdulillah saya bisa konsisten di wirausaha ini. Pertama itu adalah saya luruskan dulu dengan hati saya. mhm. Setelah kalau kita ikhlas, itu kita akan konsisten. Oke, Berawal dari hati dulu untuk oke. mau mulai dunia usaha. Jangan lihat orang, jangan terlalu melihat lingkungan yang selalu memaksakan kepada kita. Gitu. Kita harus lebih banyak untuk merasa-rasa diri sendiri dulu. Sebelum kita mulai, kita harus merasa-rasa diri sendiri dulu supaya hati ini oke, nah baru kita kita action. Oke. Kemudian eh, usaha itu deh, teman-teman, saudara-saudara, niatkan juga jangan dulu untuk berpikir saya bisa punya mobil, saya bisa punya barang mewah, saya Mhm. bisa punya hal-hal yang lainnya lah. Niatkan dulu bagaimana caranya kita bisa mandiri, Oke. bagaimana kita bisa tidak merepotkan orang lagi, bagaimana caranya kita bisa hidup Mhm. saja. Oke, thank you banget Mas Iqbal atas pesan-pesannya bahwa sebenarnya ketika kita ingin berwirausaha kita harus, mmm tanya dengan hati kita terlebih dahulu, apakah kita memang akan berwirausaha ini ketika kita sudah, meniatkan dengan hati, seberat apapun kita akan survive. Kemudian, kita juga harus punya goals, tapi goals-nya jangan terlalu tinggi terlebih dahulu bahwa wirausaha dapat membuat Ya, kita membeli hal-hal yang mewah, tetapi bagaimana kita memulai terlebih dahulu dan, improve dengan, sejalannya waktu. Oke, seperti itu. Mas Iqbal, thank you banget ya sudah mau, sharing bareng saya di Talks di eduldoclass.com dan buat, teman-teman yang menonton ataupun mendengarkan, eee, obrolan ini, thank you banget sudah nonton, sampai bertemu kembali di episode ketiga. Di episode berikutnya kita akan ngobrol dengan narasumber yang berbeda dan thank you banget Mas Iqbal, sampai bertemu kembali di next meeting mungkin, dalam kesempatan yang lain, see you. siap siap Mas. Oke.